Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahda amma ba'du. Hadratul Fadil Akhil Firongkillah Mas Kongko selaku Direktur Utama THC, kemudian kawan lama ya, guru saya juga beliau, Bapak Sugiono SE selaku Direktur TMA. Semoga keduanya ini senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktu. Kemudian rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya kita bisa hadir di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Direktur, semoga pertemuan ini benar-benar menjadi wasilah semakin mengakrabkan persaudaraan di antara kita. Amin Allahumma amin. Persaudaraan yang tidak hanya antar pimpinan dan karyawan, tidak hanya antar staf, persaudaraan yang tidak hanya antar kampung, persaudaraan yang tidak hanya antar kabupaten, antar suku, tapi mudah-mudahan persaudaraan yang antar hati sehingga kita nanti bisa ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini kalau saya lihat wajah-wajahnya dari Mas Kongko sampai ke sana nih, ibu-ibunya semuanya sampai ke pembawa acara sampai pagi ini sepertinya wajah-wajah calon penghuni surga semuanya. Amin. Saya teringat akan sebuah riwayat yang menyampaikan innallaha ta'ala ja'ala bani adam ala tamanin hisolin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan anak keturunan Adam itu menjadi 8 kelompok, Bang Ivan. Minha arba'uni alil jannah. 4 diantaranya adalah calon-calon penghuni surga. Saya sebutkan satu saja. Apa itu calon penghuni surga? Yang pertama ciri-cirinya, yang pertama adalah, saya sebutkan satu aja ini, wajhun malihun, wajah yang sumeh. Wajah sumeh itu apa bahasa Indonesianya, Bang? Berseri-seri ya, wajah yang berseri-seri. Ini saya lihat dari awal tuh berseri-seri semua wajahnya. Cuma saya masih ragu nih bagian berseri-serinya wajah ibu-ibu ini karena seneng ada pengajian atau karena jajannya yang banyak dia. Halo Ibu. Dua-duanya ya, alhamdulillah. Ibu, kita bersyukur banget hari ini Allah takdirkan kita bisa berjumpa di tempat yang sangat indah, penuh bunga, warna-warni kayak gini. Kemudian pakaian kita juga indah-indah, acaranya kita juga indah. Semoga suatu hari kita bisa lagi berjumpa di tempat yang lebih indah, dengan suasana yang lebih indah, dengan jamuan yang lebih indah, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan kalau sekarang kumpulnya menjelang Ramadan di Ataya, mudah-mudahan tahun depan di pelataran Madinah ya. Insyaallah. Saya pagin salah satunya yang tapi belum ada brosurnya nih. Saya nanti yang akan mencari dan berangkat juga melalui Al-Bait insyaallah. Ya, saya sudah ke beberapa orang, mereka sudah nabung juga melalui saya. Sudah 3 orang yang dari saya. Nah, insya Allah nanti pagi wajib berangkat ya. Kita berangkat bersama-sama, kita ngobrol lagi di sana ya, di Mekah, di Madinah insya Allah. Ibu bapak yang saya muliakan, mungkin ini sifatnya kultum saja. Yang jelas, yang pertama hari ini kita masih kurang lebih 1 minggu lagi berada di bulan Sa'ban. Apa bulan Sa'ban itu? Menurut para alim ulama, bulan Sa'ban ini adalah bulan bersolawat. Karena perintah solawat yaitu surat Al-Ahzab ayat 56 itu turunnya di bulan Sa'ban. Ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu adalah
surat perintah membaca salawat kepada Nabi, dan itu turunnya di bulan Sa'ban. Maka bulan Sa'ban ini adalah disebut sebagai bulan salawat. Nah, kita sebagai umatnya Nabi disuruh memperbanyak membaca salawat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kalau Allah perintah zakat, mustahil Allah iakan itu. Kalau Allah perintah haji, umroh, mustahil Allah haji dan umroh. Tetapi kalau Allah perintah sholawat, Allah memberi contoh terlebih dahulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala beserta malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Baru Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Maka sholawat ini sangat penting. Maka perbanyaklah sholat sebanyak-banyaknya. Ini waktu sisa ini, jadi tidak perlu dihitung, atau kalau dihitung juga boleh. Misalnya saya targetnya sehari 1000 gitu. Ada sebuah hadis yang sangat indah. Rasulullah menyampaikan, man shalla alayya, barang siapa yang bersolat kepadaku, hina yumsi asro, di waktu pagi 10 kali, wahina yusbihu asro, di waktu pagi 10 kali, wahina yumsi asro, dan pada sore hari 10 kali, asrokathu syafaati yaumul qiyamah, maka orang yang membaca itu dia akan mendapat jaminan syafaat dariku. Alhamdulillah. Jadi pagi 10 kali, sore 10 kali, itu ringan sekali. Kalau sholat yang paling pendek itu namanya sholat Jibril, Sallallahu Alaihi Muhammad. Ya kalau kita baca Sallallahu Alaihi Muhammad, 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 10 kali itu tidak nyampe seperempat menit, nggak ada ya? Nggak ada. Pagi kita itu seperempat menit, taruhlah seperempat menit baca Sallallahu Alaihi Muhammad. Sore seperempat menit baca Sallallahu Alaihi Muhammad, baru setengah menit di antara waktu yang 24 jam itu. Hanya perlu waktu setengah menit, kemudian kita udah dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti akan mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Coba kita bareng-bareng yuk 10 kali, paling tidak biar langsung diperhatikan. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ini kemurahan Allah. Allah berapa halal betul. Dengan hanya setengah menit saja kita akan mendapat syafaatnya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang saya muliakan, kemudian tentang Ramadan, dalilnya kita sudah hafal semua, tujuannya juga sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah ini akan saya bahas, ini yang jarang dibahas oleh kawan-kawan, itu la'allakum tattaqun. Kalau kita buka terjemahan Indonesia itu bunyinya begini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah ini kalau terjemahan Kemenak seperti itu. Tapi kalau kita kaji secara ilmu bahasa Arab itu artinya tidak seperti itu, Pak. Belum cukup seperti itu. Jadi la'ala tattaqun itu fi'il mudhari. Dia menunjukkan hal atau mustakbal, zaman atau waktu sekarang dan yang akan datang. Jadi kalau kita terjemahkan la'allakum tattaqun, itu artinya semoga kamu bertakwa pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Itu ya. Kemudian fi'il mudhari itu kalau didahului la'ala, maka halnya jadi hilang. Jadi tidak ada masa sekarangnya, khusus untuk masa yang akan datang. Jadi la'allakum tattaqun artinya itu semoga kamu bertakwa pada masa-masa yang akan datang. Jadi yang sekarangnya hilang. Kemudian
Faedah dari fi'il mudhari itu adalah al-istimrar, artinya berkelanjutan. Jadi kalau di tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa pada masa-masa yang akan datang secara berkesinambungan. Jadi dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah gitu ya, sampai ke bulan Rajab lagi. Nah, artinya kesuksesan puasa sesungguhnya tidak bisa kita raih saat kita di bulan Ramadan, tapi bagaimana ketakwaan kita pada bulan-bulan selanjutnya. Jadi Ramadan itu baru training aja, baru tarbiyah gitu ya, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa pada bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan sebagainya secara berkesinambungan. Ini kan secara bahasa Arab. Nah, takwa itu apa toh? Takwa itu adalah, kalau secara khotib bilang itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Tapi akan kita bahas secara detail sebenarnya bagiannya, nggak apa-apa ya begini. 5 menit lagi, siap? Iya. Ini biar kita tahu apakah takwa kita itu naik apa turun, itu nanti bisa mengevaluasi. Jadi takwa itu sama dengan hukum Islam yang 5, Ibu Bapak. Hukum Islam yang 5 secara fikih. Nanti ada hukum Islam yang 5 secara fikih, ada yang secara thariqatul atqiyah, jalannya orang-orang yang takwa. Yang pertama adalah wajib. Wajib itu secara ilmu fikih apa artinya? Bila dikerjakan mendapat pahala, bila dikerjakan mendapatkan dosa. Jika ditinggalkan mendapat dosa. Kalau menurut thariqatul atqiyah, wajib itu harus diperindah. Jadi kalau wajib itu diperindah, karena wajib itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Misalnya sholat subuh itu 2 rakaat, nggak bisa kita semangat dijadikan 4 rakaat atau jadi 1 rakaat, itu nggak bisa. Maka satu-satunya jalan diperindah. Jadi yang pertama adalah wajib itu diperindah, bacanya nggak buru-buru, kemudian kalau perlu mandi terlebih dahulu, pakai parfum, pakai pakaian yang terbaik, ini namanya memperindah. Puasa juga demikian, kita perindah puasa itu. Jadi kalau ibu-ibu, halo ibu, bu, masih hidup? Saya khawatir di sini hanya jasad-jasadnya aja Mas Bapak. Pikirannya udah renang, udah nyemplung ke situ, udah mau foto gitu ya. Bu, Pak Gin, kalau di daerah saya Temanggung itu Pak Gin, kalau dipanggil kok diam saja, tapi matanya melotot Bang Ivan, itu namanya ikan asin. Bu, takut dikatakan ikan asin berarti. Ibu, jadi wajib itu harus diperindah. Seperti sholat itu wajib, harus diperindah. Nah apalagi saya pesan tentang sholat ini untuk rekan-rekan semuanya, untuk kita juga. Wajib, sholat itu adalah wajib, harus dilaksanakan. Dan Allah sangat bijaksana Bapak Ibu. Allah sangat bijaksana, waktunya tidak tumburan dengan aktivitas kita. Contoh sholat duhur, itu tengah hari. Orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Katolik, orang Amerika, orang Prancis, orang Inggris, orang Jepang, kalau jam tengah hari itu adalah jam istirahat. Betul? Jadi tidak mengganggu produktivitas kita. Hanya kita sebagai seorang muslim cuman disuruh saja menambah di sela-sela waktu istirahat kita itu sholat 4 rakaat saja. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat duhur. Kemudian sholat asar itu jam 4 kurang lebih. Kalau kita bekerja di kantor itu 8 jam. Kalau kita masuk jam 8 berarti jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 sudah selesai 8 jam itu. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat asar apapun pekerjaannya, di kantor, di pabrik, di toko itu 8 jam maksimal. Kalau sudah 8 jam berarti lembur. Oleh karenanya pastikan kita tetap sholat asar. Kemudian sholat maghrib itu kita udah di rumah, udah bercengkrama dengan keluarga, udah bercengkrama dengan menantu, sudah bercengkrama dengan anak, udah mandi, udah seger. Ini tidak ada alasan untuk tidak sholat maghrib. Dan Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa kasih sayangnya kepada kita. Allah tahu dari pagi sampai sore kita beraktivitas lelah, capek, betul. Oleh karenanya sholat maghrib hanya 3 rakaat saja, tidak 4 rakaat. Kemudian sholat isya. Sholat isya itu waktunya sangat panjang. Andai kata terlalu lelah mau tidur dulu juga tidak apa-apa. Cuman kalau saran saya tetap aja dilaksanakan di awal waktu. Kemudian sholat subuh.
Sholat subuh itu kalau mau ke kantor belum buka kantornya, betul Pak, betul. Ke pasar juga belum buka toko-tokonya, mau ke kebun yang petani juga masih dingin, ke pabrik juga belum buka. Oleh karenanya sholat subuh tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, dan sholat subuh itu waktu kita bangun kita masih ini, bahasanya kita tuh masih kriip-kriip. Kriip-kriip itu bahasa Jerman. Kalau bahasanya Indonesianya apa dia? Antara ngantuk dan ngejaga tuh Bu. Kita kalau sudah dengar adzan, kalau saya mau tidur kok sudah dengar adzan mau sholat subuh, kalau kita mau langsung wudhu kok masih ngantuk, itu namanya kriip-kriip. Oleh karenanya karena kita masih ngantuk-ngantuk seperti itu, sholat subuh mulai besok Ibu, perhatikan ini, mulai besok cukup 2 rakaat saja. Nggak usah ditambah-tambah, saya jamin sah itu. Saya jamin sah. Dan inilah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu betul kekuatan kita itu gitu. Apalagi bapak-bapak ini, mohon maaf banget kalau misalnya sudah dengar azan terus kita nanti dulu terus tertidur lagi sampai bangun jam 7, itu dosanya besar luar biasa. Kecuali kita memang disakinahkan sama Allah gitu loh. Kita nggak dengar apa-apa, memang nggak dengar azan betul, terus kita bangun jam 8, itu tidak berdosa. Walaupun begitu, kita tetap harus sholat. Niatnya gimana? Usolli fardhu subhi rakaataini, kesiangan lillahi ta'ala. Qadha alillahi ta'ala gitu ya kalau yang aslinya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, sholat itu kayak gitu. Wajib, harus dilaksanakan. Saya tanya ini, Ibu, kalau di Tebu itu ada orang bisa ngangkat besi 200 kilo. Ngangkat besi 200 kilo, kemudian dia tanpa kuda-kuda langsung aja diambil besi kayak gini tuh. Itu orang kuat atau orang lemah menurut kita? Halo? Orang kuat kan? Angkat besi 200 kilo langsung tanpa kuda-kuda, itu orang kuat. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia bisa ngangkat besi 200 kilo tanpa kuda-kuda, tapi ngangkat kedua tangannya untuk takbiratul ihram salat subuh nggak mampu, itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jenderalnya bintang 3, pakaiannya gagah perkasa tentara gitu kan, pegangannya senjata luar biasa gagah, tapi kalau dia nggak mampu sholat, nggak mampu takbiratul ihram untuk melaksanakan sholat subuh, itu jenderal lemah itu. Ada polisi baloknya 3, sampai berapa polisi? Balok polisi 3 misalnya, tapi ketika waktu subuh dia tidak mampu menyingkirkan selimutnya untuk segera bergegas ambil wudhu, dia tidur lagi dan tidak sholat subuh, itu polisi lemah yang tidak akan pernah bisa diandalkan untuk NKRI tercinta itu. Maka sholat itu luar biasa. Ibu yang saya muliakan, itu yang pertama, wajib itu harus apa Ibu? Diperindah. Kemudian sunnah itu kalau menurut fikih adalah jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak apa-apa. Itu sunnah menurut fikih. Tapi kalau sunnah menurut thariqatul adhiyah itu harus diperbanyak. Jadi sunnah itu harus diperbanyak. Tidak ada dalil satupun di Al-Quran maupun hadis yang mengatakan ini sunnah dikerjakan sesantai-santainya aja, nggak ada. Pasti diperbanyak. Dzikir itu sunnah apa wajib? Dzikir sunnah kan? Tapi perintahnya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dzikron katsir, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir sunnah, tapi perintahnya banyak. Sedekah itu harusnya sedekah kita itu berapa seharinya? Ada yang tahu? Ibu, Bapak? Sedekah minimal kita itu harusnya itu 360.000 sehari. Karena Rasulullah menyampaikan pada pagi hari setiap persendian kita itu harus disedekahi. Harus disedekahi, dan jumlah persendian kita menurut Rasulullah SAW berjumlah 360. Kalau satu persendian saja itu kita sedekahin 1.000, berarti setiap hari kita bersedekah 360.000.
Tetapi ada ini luar biasanya Rasulullah, dengan itu semua bisa digantikan dengan sholat duha 2 rakaat. Alhamdulillah. Dengan sholat duha 2 rakaat itu akan mencukupi bersedekah 300 persendian, 360 persendian. Inilah yang menjadi kekaguman para dokter pagi, bahwa ketika Rasulullah menyampaikan ada 360 persendian pada waktu itu 14 abad yang lalu, ternyata dokter modern sekarang persis jumlah persendian manusia itu 360 banyaknya. Ibu bapak yang saya muliakan, kemudian yang ketiga wajib, sunnah, terus apa lagi? Mubah dulu ya, mubah. Apa mubah itu? Menurut fikih apa ibu? Mubah adalah jika dikerjakan tidak apa-apa, jika ditinggalkan juga tidak apa-apa. Itu mubah. Nah, kalau menurut Thariqatul Adhiyah, mubah itu harus disedikitkan. Nah, jadi kalau wajib harus diperindah, sunnah harus diperbanyak, mubah harus disedikitkan. Apa contohnya mubah itu Pak Amin? Contohnya kerudung, baju. Di kadang-kadang kan istri-istri kita tuh Mas Bangkok, kepalanya 1, kerudungnya 15 gitu. Itu padahal mulai besok harus disedikitkan itu. Ibu-ibu kakinya berapa? Sepasang kan? Kakinya sepasang, tapi sepatunya sampai 4 pasang. Itu mubazir itu. Besok harus dikosongkan lemarinya ya. Kan kita ada ibu-ibu tuh loh, survei saya kecil-kecilan itu. Itu lemarinya full, padahal yang dipakai itu aja loh. Nah, strateginya gimana Pak Amin biar kalau kita kepingin beli lagi, yang kemarin itu disedekahin. Nah, kita mau beli kerudung nih, kepingin ini ada iklan bagus gitu ya. Kemudian yang kerudung yang kemarin sedekahin, jadi lemarinya tetap aja nggak berdesak-desakan. Ini kadang-kadang baju wisuda juga ada aja di situ kan. Baju pengantin dulu masih aja di lemari, dipakai enggak, disedekahkan enggak, mubazir. Jadi mulai besok kosongkan ibu lemari-lemari itu. Mubah, makanan juga mubah, maka biasa-biasa aja, jangan berlebih-lebihan. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati segala karunia yang Allah kasih kepada kita, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi yang mubah itu disedikitkan. Kemudian makruh. Apa makruh itu? Kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Itu secara fikihnya. Tapi kalau menurut Thariqatul Adhiyah, makruh itu harus dihentikan. Nah, ini makruh itu harus dihentikan itu. Banyak banget contoh-contohnya makruh. Kayak jengkol, pete gitu ya. Rokok, katanya ya. Itu kalau kita mau meniti jalan ketakwaan, hentikan itu. Nah itu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya. Ibu, bapak yang saya muliakan, pete jengkol itu makruh kalau mentah ya ibu. Kalau mentah. Kalau sudah matang tidak lagi. Nah, kalau sudah dimasak dia tidak makruh lagi. Jadi silakan nyemur jengkol ya, nyemur pete tidak apa-apa. Rendang jengkol tidak apa-apa. Ibu bapak yang saya muliakan, kemudian makruh. Kemudian selanjutnya adalah haram. Apa haram itu menurut ahli fikih? Haram adalah apabila dikerjakan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. Kalau menurut Thariqatul Adhiyah ibu, haram itu harus dijauhi, bukan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan itu seolah-olah saya mau maksiat dulu lah gitu. Maaf nih, saya mau zina dulu lah, besok saya tinggalkan. Saya mau minum khamr dulu lah, besok saya tinggalkan. Itu kalau ditinggalkan. Tetapi haram adalah harus dijauhi. Dan Al-Qur'annya memang begitu. Ya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu, maka jauhilah. Kan gitu. Ayat akhirnya itu fajtanibuhu, jauhilah, bukan maka tinggalkanlah. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, nah sekarang kita udah tahu nih Bang Ivan, kita itu takwanya hari-harinya naik apa tidak. Kalau kita hanya dengar khotib saja, ngajinya tidak dalam seperti ini, meningkatkan takwa itu kayak apa ya, kan gitu ya. Sekarang berarti saya sudah takwa apa belum hari ini ya? Oh berarti kita mikir, sudah berapa banyak saya memperindah yang wajib ya? Yang sunnah apakah sudah saya perbanyak ya?
Apakah saya sudah mensedikitkan yang mubah? Apakah saya sudah menghentikan yang makruh? Atau saya sudah menjauhi yang haram gitu. Nah, inilah kita bisa evaluasi diri kita masing-masing. Mulai besok insya Allah ini bisa diingat ya. Jadi takwa sudah. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, itu makna takwa yang merupakan tujuan dari disyariatkan puasa agar kita bisa bertakwa itu. Kalau buahnya puasa itu tidak rakus terhadap yang halal dan jijik dengan yang haram. Itu buah puasa. Ini ngajinya loncat-loncat nggak berurutan. Jadi ini yang penting-penting saja. Buah puasa itu apa buahnya? Halo, apa kira-kira tadi yang saya sampaikan? Tidak rakus kepada yang halal, jijik dengan yang haram. Itulah buahnya itu. Jadi buahnya puasa. Kalau kita puasa sebulan penuh tetapi dengan yang halal masih rakus, kemudian yang haram juga nggak merasa jijik, malah menikmati, nah itu berarti puasanya nggak berhasil. Jadi ibu bapak, kan kita puasa tuh Masya Allah. Kalau jam 3 sore kita lihat cendol itu kan halal ya bu, halal tuh. Tetapi karena dia sedang puasa tidak kita sentuh. Ya Allah, ini ada cendol. Sebenarnya engkau tuh halal cendol, tetapi sayang ini baru jam 3. Nanti sajalah setelah sholat maghrib. Jam 4 ibu lihat bakwan gitu ya, lihat tempe goreng gitu ya. Wahai bakwan, wahai tempe goreng, sebenarnya kamu itu halal, tapi sayang sekarang baru jam 4, nanti sajalah saya tunggu setelah sholat maghrib. Jam setengah 6, oh masakan sudah, oh ini ya Allah, ini ada apa namanya? Ada gulai patin. Ya Allah, sebenarnya gulai patin itu halal, ini kesukaanku, tapi ini kok baru jam setengah 6, nanti saya tunggu sajalah setelah sholat maghrib. Istri jam 6, istri jam 6, istrinya Mas Kongko bilang, istriku sebenarnya kamu tuh halal gitu kan. Kamu ketika kita nikah dulu saksinya banyak banget, cuman sayang sekarang kok masih puasa, nanti tunggu sajalah setelah sholat taraweh, sholat maghrib tuh ngawur aja. Nantilah taraweh biar lapang dikit waktunya itu ibu. Nah kalau ya gitu, itulah kayak gitu kelihatan puasanya itu. Jadi ibu yang saya muliakan, itulah intinya. Jadi biar kita bertakwa kepada Allah, maka barusan kita kaji tentang bukan fikihnya, tetapi hakikatnya takwa itu seperti itu ibu. Terutama terakhir nih ya, saya sampaikan sholat, sampaikan ke anak-anak kita ya bu, bahwa sholat itu wajib. Ibu, kalau tiba-tiba kita punya musola, entah dimanapun, ada orang datang dia pakai bodem, mukulin kaca, ngelemparin genteng dengan batu, sehingga musolanya roboh, itu orang-orang sekitar kira-kira marah apa tidak ibu? Marah kan? Kenapa kok marah? Karena ini rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau semisal anak-anak ibu, anak-anak bapak, anak-anak kita semuanya sudah besar, kemudian tidak sholat, maka dia sedang tidak merobohkan musola, tidak merobohkan masjid, tapi dia merobohkan agama. Oleh karenanya semisal nih ya, saya yakin di sini tidak ada, cuman semisal saja. Di rumah ibu ada anak yang sudah balik gitu ya, laki-lakinya udah 15 tahun, kemudian kalau perempuan sudah haid gitu ya, kemudian mereka tidak sholat, kemudian kita diam saja, nanti perjalanan kita nanti di akhirat berat sekali. Oleh karenanya nanti pulang dari sini, kalau semisal ini misal aja, nah ini untuk orang lain, kalau punya anak laki-laki sudah dewasa dipanggil, nah sini nak sini nak, kamu tuh sekarang udah 15 tahun loh, kamu tuh sudah SMP. Oleh karenanya ini saya belikan baju koko, belikan sarung, belikan peci, sholat nak. Sholat, terserah setelah sholat kamu main dimanapun. Nanti kamu mau ngaji dimanapun, mau berkawan dengan siapapun, terserah. Yang penting sholat. Ini sudah mukena, ini sudah sarung, baju koko, peci sudah saya belikan. Begitu juga ketika anaknya perempuan, dok sini dok. Ini kamu tuh sekarang udah haid, sudah menstruasi, kamu tuh udah dewasa, ini sudah saya belikan mukena, sudah saya belikan jilbab gitu ya, sudah saya belikan kerudung pakai nak,
sholat. Terserah kamu tuh besok mau sekolah dimanapun gak masalah, yang penting sholat. Ini harus kita sampaikan Ibu. Jangan sampai kita semangat sholat, semangat puasa, semangat melakukan kebaikan-kebaikan, sementara anak kita tidak sholat, kita diem saja. Ini adalah sekejam-kejamnya orang tua. Jadi orang tua kejam itu kayak gitu. Bu, Ibu, saya tanya sekarang ya Bu, biar gak ngantuk terakhir. Bu, semisal Ibu tuh punya anak, anaknya itu baru SMP lah. Kemudian dia baru kemah, capek banget sampai di rumah. Kemudian dia tertidur, saking pulesnya karena capek itu. Saking pulesnya. Tiba-tiba kamar anak ibu tuh konslet listriknya. Terus ada api, apinya membakar dengan cepat, korden, kemudian atap itu dibakar semua. Anaknya gak bangun karena kecapean tuh loh Pak. Nah kira-kira Bu, ketika itu anak ibu apa yang dilakukan? Dibangunin anaknya? Bangunin tapi nggak mau bangun, gimana caranya Bu? Angkat berat sekali itu, anaknya gendut itu, berat banget. Kira-kira diapakan? Tarik, betul kata Bapak, tarik kan? Karena ada api kayak gitu nih, langsung ditarik. Kemudian pas narik itu Bang, pas narik kayak gini, Abang ingat bahwa di kamar Bapak, di kamar Abang, di kamar Ibu itu ada sertifikat tanah, sertifikat mobil, gitu. Pada api udah mau besar tuh. Ini mau menyelamatkan sertifikat tanah atau mobil atau tetap narik anaknya? Serius Bu? Serius. Kalau misalnya ingat lagi di kamar tuh ada gelang-gelang cincin untuk persiapan lebaran? Gelang-gelang cincin atau narik anaknya Bu? Serius Bu? Serius. Nggak pencitraan? Nah itulah Ibu, untuk menyelamatkan api dunia itu kita berkorban, hilang cincin, hilang gelang, hilang sertifikat, nggak ngurusin, yang penting anak kita selamat. Apalagi untuk menghindari kita, anak kita, keluarga kita dari api neraka yang menyala-nyala. Harusnya kita lebih semangat lagi. Jadi cinta kepada anak itu nggak harus lemah lembut terus Ibu. Kalau kondisi seperti itu kemudian kita lemah lembut, nang bangun yo, ini kobongan loh sama kita loh. Ayo anak sayang, anak baik, anak soleh, bangun. Kan nggak mungkin kayak gitu. Tapi tetap tarik. Nariknya kita bukan kejam gitu loh. Tetapi ini untuk menyelamatkan karena cinta kita kepada anak-anak kita. Nah oleh karenanya anak-anak Ibu kalau misalnya sudah kuliah, mohon ditelepon pas waktu sholat. Anggarkan pulsa khusus untuk nelpon. Nah ini sudah adzan, kamu udah sholat atau belum gitu. Nanti anak ibu, bapak tuh biasanya kalau udah sering kayak gitu, dia akan bilang, Pak, ya saya itu udah besar loh, ngapa harus ditelepon terus, saya tuh sholat gitu. Saya tuh bahkan saya ikut organisasi keislaman di kampus. Terus jawaban kita gimana Ibu? Jawaban kita, nah saya yakin juga bahwa kamu tuh orang baik, tak sholat. Saya nelpon itu biar hati saya tentram saja. Saya nggak mau ngeributin kamu. Cuman kalau kamu udah bilang saya sudah sholat, maka saya tentram. Tapi kalau kamu sampai meninggalkan sholat, berat sekali rasanya. Saya nanti pertanggungan jawab saya di akhirat kelak. Nah, Ibu Bapak yang saya muliakan, mungkin ini yang bisa disampaikan karena waktu ya. Sudah saatnya lunch gitu ya. Ibu, yang penting mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ulang sekilas lagi. Kalau wajib di apa Bu? Wajib diperindah. Kalau sunnah diperbanyak. Kalau mubah disedikitkan. Kalau makruh dihentikan. Kalau haram dijauhi. Insyaallah itu ya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah, diberi kekuatan Allah untuk senantiasa bisa memperbaiki diri kita semuanya setiap harinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.